Selamat sore semua. Kembali lagi bersama saya Hans Riko Manurung. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Yusuf Faisal yang telah memberikan saya tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, jadi di sini ada beberapa soal, di sini ada 4 soal yang harus kita kerjakan. Jadi ada P12 1B sampai dengan P12 4B. Nah, kita mulai dari P12 1B dulu. Kita mulai lihat di sini ada soal ya. Jadi di sini dikatakan cheese farm is a grow of hybrid seed corn for Steenbergen Genetics Limited. It has had two exceptionally good years and has elected to invest its excess funds in bonds. The selected transactions shown below relate to bonds acquired as an investment by Cheese Farm whose fiscal years and on December 31. Nah, jadi di sini ada sebuah perusahaan namanya Cheese Farms. Dia bergerak di bidang makanan. Makanan. Jadi dia itu penanam benih jagung hibrida untuk Steenbergen Genetics Limit. Nah, dia itu udah mengalami 2 tahun yang sangat baik dan telah memilih untuk menginvestasikan dana berlebihnya dalam obligasi. Transaksi yang dipilih ditunjukkan di bawah berkaitan dengan obligasi yang diperoleh sebagai investasi oleh Cheese Farms yang tahun fiskalnya berakhir pada 31 Desember. Nah, di sini dia ada dua keterangan tanggalnya. Yang pertama tahun 2017 dan 2020. Nah, untuk pada tahun 2017 ini rekap kejadiannya tuh di tanggal 1 Januari tuh ada dia tuh membeli dengan nilai nominal 400.000 dari itu face value atau nilai wajarnya dari Stombach Corporation selama 10 tahun. Jadi dia membeli face value dari Stombach. Dan ada 6% bonds date Januari 1 Januari 2017 itu per tanggal 1 Januari 2017 itu 6% untuk bunganya bondsnya directly from the issuing corporation. Nah, pada Desember tanggal 31-nya dia itu akrual bunga pada akhir tahun pada obligasi Stombach. Bunga dibayar pada setiap 1 Januari setiap tahun. Jadi dia bunganya ini dibayarkan pada setiap pada setiap tahun per 1 Januari. Jadi dia tuh setiap tanggal 1 Januari per tahunnya dia harus bayar bunga. Nah, di bawahnya asumsikan bahwa semua transaksi dan penyesuaian diantaranya telah dicatat dengan benar dan jumlah obligasi yang dimiliki tidak berubah dari 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2019. Nah, pada tanggal 20-nya itu kita lihat ada 1 Januari dia itu menerima annual interest atau dia menerima bunga tahunan dari si Stombach bonds. Nah, gitu. Dari obligasinya. Bonds itu obligasi dari si obligasi si Stombach. Nah, pada tanggal 1 Januari-nya lagi ada 2 kejadian, yaitu dia menjual 240.000 obligasinya kepada Stombach at 112. 112 itu harganya pada harga 112. Nah, instruksinya kita baca. Kita disuruh untuk yang pertama, yang bagian A itu catat dalam jurnal transaksi yang tercantum untuk tahun 2017 dan 2020. Bagian B-nya, kita tampilkan penyajian laporan posisi keuangan dari obligasi dan bunga yang diterima pada 31 Desember 2017. Asumsikan bahwa investasi ini dianggap jangka panjang. Nah, gitu. Jadi asumsinya itu dia investasinya untuk jangka panjang. Jadi yang pertama bikin jurnal transaksinya, yang kedua bikin laporan posisi keuangannya, sama kita asumsikan bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Nah, untuk 2017 yang kan tadi 1 Januari kita ngeliat dari ini karena pembelian obligasi ya.
nominalnya 400.000. Dari soal udah ada di tanggal di yang soal tuh yang 1 Januari 2017. Jangka waktunya 10 tahun udah ada, bunganya 6% per tahun. Kita buat jurnalnya berarti di debitnya dia debt investment karena dia kan dia berinvestasi, makanya uangnya dikredit, cashnya dikredit karena dia berinvestasi kepada Stombok Corporation. Dan jangan lupa untuk mencantum sertakan nama si perusahaan yang kita mau investasikan gitu. Nah itu dia jurnal untuk si 1 Januari 2017 nya. Nah untuk 31 Desember dia itu udah melakukan penyesuaian bunga tahunan. Nah kita diketahuinya itu adalah bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, kan itu udah ada keterangannya di soal tadi saya sudah bacakan. Nah ini untuk jurnalnya, dia di debit interest receivable dan di kreditnya interest revenue sebesar 24.000. Ini bertujuan untuk menyesuaikan bunga tahunan untuk si cheese farmsnya ini gitu. Nah asumsi tidak ada perubahan jumlah obligasi dari 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2019. Investasi ini dianggap jangka panjang, jadi jumlah obligasinya nggak ada perubahan dari 31 Desember 2017 sampai 2019 nya. Karena kan nggak ada di soal juga tuh, nggak ada disebutin ada yang berubah nggak sih nominal si obligasinya gitu. Nah untuk tahun 2020 jadi ini udah jelas ya, jadi interest receivable itu di debit, di kreditnya interest revenue itu bertujuan untuk menyesuaikan bunga tahunan si Cispam. Tahun 2020 itu ada tanggal 1 Januari kita lihat dia menerima bunga, si Cispam ini menerima bunga, keterangannya menerima bunga tahunan, jurnalnya itu kan dia menerima bunga karena nggak ada tulisan cash, tapi walaupun ada atau enggak itu tetap kan kita nerima bunganya itu berupa pasti berupa duit gitu. Jadi kita taruh di sini cash 24.000 dan interest receivable sebesar 24.000. Nah buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok bisa interest receivable di debit, kenapa interest revenue-nya di kredit, itu karena sama seperti misalkan itu sama kayak seperti akun receivable pada revenue. Misalkan kayak kalian tuh punya piutang itu kan orang itu ngutang ke kita kan, jadi kita tuh menerima piutangnya, cuma belum dalam bentuk cash, tapi kita sudah melakukan duit yang kita keluarkan itu udah ada. Jadi interest revenue ini ibarat kata duit yang kita keluarin untuk si pengutang. Nah makanya kita di sini receivable karena dia belum bayar, simpel gitu. Tapi kalau bahasa formalnya karena dia mencerminkan aset yang bertambah saat bunga dia mencerminkan aset yang bertambah gitu, tapi dengan catatan pembayarannya belum diterima. Oleh karena itu piutang bunga bertambah dan dicatat sebagai aset di neraca. Nah kenapa si interest revenue ini bisa dikredit? Interest revenue ya pendapatan bunga ya bahasa Indonesia ya, karena dia mencerminkan pendapatan yang dihasilkan dari investasi obligasi. Menurut prinsip akrual, pendapatan dicatat saat diperoleh bukan saat uangnya diterima. Jadi ketika bunga di akrual, pendapatan bunga bertambah dan dicatat sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Nah gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah lanjut, tadi saya sampai mana ya? Ini 2020. Ini kan karena dia udah bayar utang ya, dia udah bayar utang ke kita, otomatis interest receivable di kredit gitu, cashnya di debit karena dia udah ngebayar utang, dia ngasih ke kita bunganya. Nah untuk 1 Januari juga kan ada 1 Januarinya, maka di 1 Januari ini ada kejadian dia penjualan obligasi. Jadi obligasi yang dia punya tuh dijual 240.000 dengan harga 112 ya, dalam kurung 112% dari nominal. Nah di cashnya itu 268.000
800 di kreditnya ada debt investment sama gain on sale, karena keuntungan yang gain itu keuntungan yang didapat dari si itunya penjualannya. Jadi gain itu kan yang di video-video saya sebelumnya itu cara nyarinya gampang banget kalau gain. Jadi dia tinggal si cash dikurang sama si debt investment, itu hasilnya buat si ini. Nah tuh cara nyari si cashnya. Nyari cashnya gimana? Nyari cashnya gini, motor saya 240.000 dikali 15%. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian di sini 240.000 ini aja nih dikali sama 112%, hasilnya adalah di sini 268.800, karena kan tadi harganya 112, yaitu sama aja dengan persentasenya 112 juga gitu. Itu ya. Kalau nggak sini dalam kurung aja. Ini adalah 240.000 dikali sama harga sama dengan 112%. Nah ini dia dikali sama ini. Oke, itu ya guys ya. Untuk gain on sale lah dia udah ada. Oke, dari ini ya 240.000 ini udah dari penjualannya, dia menjual 240.000. Ternyata dia untung nih dari penjualannya. Dia ngejual obligasinya tuh 240.000, tapi dia menerima kelebihan cash. Yang diterima itu sebesar 268.800. Nah, tanggal 31 Desember si Gisfond ini melakukan penyesuaian bunga. Nah, yang dia keterangannya itu akural bunga atas sisa obligasi. Jadi kita mengakuralkan bunga kita atas sisa obligasi yang telah dilakukan di transaksi sebelumnya. Nah, jadi di sini sama seperti tadi, penyesuaian bunganya di tanggal 31 Desember 2017. Dia itu melakukan penyesuaian bunga juga. Ini ke penyesuaian bunga juga tahunan. Nah, di sini receivable karena dia piutang, sama kayak account receivable, pasti normal ininya di balance normal akunnya, normal balance di debit, ini di kredit. Interest revenue karena dia udah melakukan ini pendapat sama kayak pendapatan, jadi kita ngeluarin duit tapi kita belum nerima nih si bunganya, makanya si receivable di debit gitu. Totalnya 9.600 itu udah dari angkanya udah ada ya, 9.600 itu sudah dari data. Oke. Nah, karena dia itu, maaf saya agak keliru sedikit, dia ini bukan dari soal tapi dari sisa obligasi. Kan tadi kan sisa obligasinya saat ini kan dia ada di saat ini ya, kan tadi dia kan naruh obligasi obligasi awal berapa, pembelian obligasi di awal dikurang dengan
dengan 240. Wait. Dia kan di pembelian obligasi di awal sama di penjualan obligasinya. Nah, itu dia dapat aduh, kok gini? Di sama penjualan obligasi. Nah, tadi sisa cara nyarinya gimana? Tadi kan di pembelian awal kita dapat ngebeli itu sekitar 400.000 obligasi, ya kan? Ini aja sini. Nah, 400.000 ini pembelian obligasi di awal kita kurang sama penjualan obligasi tadi 240.000. 240.000 dari mana? 240.000 dari sini yang di 1 Januari 2020 di awal tadi. Dia kan menjual 240.000 obligasi, dikurang deh. Hasilnya adalah 160.000. Nah, belum sampai sini, belum selesai. Nah, untuk mencari si bunganya ini, jadi bunga tahunan, sisa bunga untuk apa? Jadi ini kan buat penyesuaian bunga. Nah, kita cari bunga tahunannya berapa? Bunga tahunan sama dengan 160.000 yang tadi di ini yang di atas dikalikan sama 6%. 6% itu adalah ininya nih. 6% itu adalah bunga per tahunnya gitu. Jadi kita kali 6%, maka hasilnya adalah 9.600. Oke, gitu. Oke, jadi bunga tahunannya itu, jadi kan itu kan sisa obligasi dikali sama bunga per tahun. Jadi gini, bunga tahunan sama dengan sisa obligasi saat ini, dalam kurung saat ini ya, dikali sama bunga per tahunnya. Oke, jadi sisa obligasi sini ya, biar gampang buat si kalkulasiin ke sininya. Sisa obligasi itu 160.000, 6%, masa bunga per tahun. Nah, ini jadi kita buat di sini, ini dikalikan sama ini. Oke, lebih paste. Oh no, salah guys. Oke, jadi ini kita kali ya sama ini. Oke. Nah, untuk yang bagian B, ya sebelum saya lanjut ke B, jadi tadi sini saya lupa jelasin, dia 24.000 dapat dari mana? 24.000 dapat dari mana? Jadi 24.000 ini dia dapat dari sini. Jadi kan tadi pembelian obligasi sama bunga per tahunnya per tahun. Jadi pembelian obligasinya itu 400.000, bunganya itu 6%. Udah, ini jangan ini ya, dihapus aja deh, ntar ambigu takutnya oh dapat dari mana sih nih, kan bingung ya.
Ini yang ini kita kalikan tuh sama ini. Oke, jadi gini ya guys ya. Ini kita kalikan dengan ini. Oke. Nah, sekarang bagian B kita disuruh untuk membuat laporan keuangannya per 31 Desember 2017. Nah, di assets-nya ini kan, ini kan tentang obligasi ya, tentang obligasi itu investasi kan. Jadi dia masuknya ke aset gak lancar atau biasa dibilang non current asset. Jadi nggak lancarnya kenapa? Pertama, dia susah dicairin, susah dilikuidasiin. Kalau current asset kan dia gampang ya buat dicairin. Nah, makanya dia masuknya ke non current asset karena obligasi, saham, yang sejenisnya lah pokoknya kayak gitu. Yang lainnya tuh pasti non current asset. Nah, current assetnya sendiri apa? Equipment, inventory, gitu. Atau non current itu sama aja kayak fixed asset atau aset tetap. Nah, gitu. Tapi lebih enak bahasanya non current asset ya. Nah, di sini kita masukin nih. Tadi kita nginvest obligasi ke Stomboknya itu berapa? Ke corporate Stomboknya berapa? 400.000. Terus bunga yang kita dapat berapa nih selama berinvestasi? Oh, ternyata kita dapat 24.000. Kita nanam duit itu 400.000, 24.000-nya tuh dari bunganya kita berinvestasi, maka total non current asset kita adalah 424.000, seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ya ke soal nomor 2B. Oke, jadi di sini pada tanggal Januari 2017 itu manajemen dari Izmir AS menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk membiayai pembelian sekuritas utang dan saham jangka pendek. Jadi di sini asumsinya mereka itu memiliki kas atau cash yang baik untuk membeli beberapa investasi jangka pendek di sekuritas sekuritas utang in depth ya, dia secara utang berarti in depth ya, dan saham jangka pendek. Terus share securities dan pembelian sekuritas dan pembagian sekuritas during the year. Oke, jadi selama tahun tersebut transaksi berikut telah terjadi. Jadi di inilah transaksi pada tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Oktober. Jadi pada 1 Februarinya dia itu membeli 500 saham saham ordinary shares dari Joy dengan harga 30.800. Di 1 Maret dia ngebeli saham ordinary shares dari Aurelius itu 600 lembar seharga 20.300. Dia ngebeli lagi 1 April. 1 April tuh dia membeli obligasi 9% ya. Sikich senilai 1 juta, nilainya tuh 1.000.000 dengan harga 40.000. Itu bunga dibayarkan setiap tahun. Bunga dibayarkan tanggal untuk Oktober 1 Oktober. Jadi dia bayar bunga pada tanggal 1 Oktober. 1 Juli itu dia menerima cash dividen sebesar 0,60 per share on the Joy ordinary shares. 1 Agustus dia menjual 300 ordinary shares of Joy pada harga 69 per share. Jadi dia menjual 300 lembar saham ordinary sharesnya pada harga 69. Nah, 1 September dia menerima $1 per share cash dividend on the Aurelius ordinary shares
Dan 1 Oktober dia menerima bunga pada obligasi SIKITS atau SIKITS obligasi. Nah, 1 Oktober itu dia menjual si obligasi SIKITS ini dengan harga 44.000. Nah, di situ ada kata-kata nilai wajar saham biasa Aurelius. Nilai wajar saham biasa Aurelius adalah 29 per lembar. Nah, jadi fair value untuk si Joy Ordinary Shares itu ada $66, dan untuk fair value-nya Aurelius itu ada Ordinary Shares sebesar 29. Nah, kita lihat instruksinya apa. Yang bagian A, kita lihat di sini ada begini. Mencatat transaksi tersebut dan posting ke akun investasi utang dan saham menggunakan the T account form. Jadi menggunakan formulir T account. Nah, untuk bagian B-nya, siapkan entry penyesuaian pada 31 Desember 2017 untuk melaporkan investasi pada nilai wajar. Semua sekuritas dianggap sebagai sekuritas yang diperdagangkan. Yang bagian C, tampilkan penyajian laporan posisi keuangan dari sekuritas investasi pada 31 Desember 2017. Yang bagian D, identifikasi akun laporan laba rugi dan berikan klasifikasi pernyataan masing-masing akun. Nah, gitu. Jadi yang bagian A itu kita disuruh untuk mencatat transaksinya. Jadi transaksi dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Oktober itu dicatat transaksinya. Nah, terus kita harus menyiapkan entry penyesuaian, jurnal entry penyesuaian untuk melaporkan investasi pada nilai wajar. Semua sekuritas dianggap sebagai sekuritas yang diperdagangkan. Jadi yang bagian A kita disuruh untuk mencatat transaksi pada setiap tanggal. Yang bagian B kita disuruh untuk menyiapkan jurnal entry-nya. Yang C kita disuruh untuk membuat laporan posisi keuangan. Yang bagian D kita harus cari tahu nih, identifikasi laba kah atau dia dapat rugi itu pada laporan laba rugi, dan berikan klasifikasi pernyataan masing-masing akun gitu. Langsung aja ke bagian A, kita lihat di situ ada jurnalnya ya. Jadi sini nggak usah dibaca lagi, tadi udah saya jelaskan. Untuk 1 Februari dia melakukan pembelian saham, ya kan? Jadi kita buat nih jurnalnya nih. Dia beli 500 saham. Jadi si AZ ini dia membeli 500 saham Joy seharga 30.800. Nah, kita lihat jurnalnya share investment, karena dia investasi makanya di debit share investment dan di kreditnya cash. Untuk 1 Maret dia ngebeli lagi saham 600 saham seharga 20.300, sama di debit juga share investment, di kredit cash. Nggak ada perubahan. Ini juga membeli obligasi bond sebanyak 40 lembar, masing-masing 1.000. Jadi dia akan beli obligasi SIKITS. Jadi 40 ini dikali sama 1.000, hasilnya adalah 40.000 ya. Nah, 1 Juli dia itu menerima dividen. Nah, jadi dia punya 500 saham yang belum kejual. Terus ada dividen yang dibayarkan 0,60 per lembar saham. Tuh, maaf ya. Kayaknya agak gelap ini. Oke. Nah, jadi jurnalnya itu adalah cash pada dividen revenue, karena dia menerima dividen, menerima cashnya dari dividennya. Nah, cara pengerjaannya itu saham Joy dikali dengan dividen yang dibayarkan. Nah, jadi sahamnya itu ada sebesar 500 dan dividen yang diterima ada 0,60. Jadi 500 coba ya pada 0,60. Kok gini? Nah, ini kita coba. Nah, ini dikalikan dengan
kalau kelihatan di kamera. Ini saya pakai HP biar lebih jelasnya kalkulator ya. Ini kita coba ya, 500 kali 0,60 300. Oke, sama ya. Kenapa gini ya? Saham Joy dividen per lembar saham. Di sini ada 500, di sini ada 0,60. Jadi ini untuk mendapatkan ini dia gini aja ya. Iya. Value ya aneh. 300 aja ya biar nggak kelamaan juga. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Oke, jadi gitu untuk tanggal 1 Juli, untuk tanggal 1 Agustus dia ada pembelian obligasi. Dia menjual 300 saham Joy seharga 69. Nah, 300 dikali sama 69 maka hasilnya adalah 20.700. Harga per saham beli itu dia dari 30.800. Yang tadi di awal kan dia dari Joy dia udah investasi nih 30.800. Datanya dimasukin lagi karena dia membeli 500 saham, 500 lembar saham, makanya 30.800 dibagi dengan 500 lembarnya, maka setiap lembar sahamnya itu harganya 61,6. Nah, harga pokok penjualannya itu tadi 300 untuk cash yang dia terima dikali dengan 61,6 itu harga untuk sahamnya. Jadi cash yang diterima dikali dengan harga sahamnya. Harga per sahamnya itu dapat 18.400. Nah, labanya itu dicari dari dia tadi menjual 300 saham Joy itu seharga 69, 20.700 kan. Nah, 20.700 ini dikurang sama si harga pokok penjualannya gitu. Jadi hasilnya adalah 2.220. Nah, makanya di cash itu, nah kan dia tadi ngejual 20.700. Dia share investmentnya itu 18.480. Jadi dia nanam investasi itu 18.480. Sementara ketika dia pas narik duit dia dapat nih cashnya 20.700, makanya dia gain on sale atau dia untung sebesar 2.220 gitu. 1 September dia menerima dividen Aurelius. Jadi dia terima dividennya 600 dikali $1 sama aja 600, maka kita buat di sini cash pada dividen revenue. Untuk 1 Oktober kita lihat nih dia menerima bunga obligasi Sikits. Jadi 9% itu bunganya dan 40.000 tuh harganya. Ini yang dia terima karena dia menerima bunga obligasi, makanya di debit itu cash, di kreditnya interest revenue. Pendapatan bunga yang diterima ya. Oke. Tuh, jadi dia ini 1 Oktober udah ada kayak di data. 1 Oktober itu ya di 1 April udah ada ya status ini ya. 1 April. Oh iya nih 1 April 9% Sikits bond for 40 100 ya.
berapa, 40,000 interest is payable. Jadi dia tuh dari 40.000 ini terima bunganya dari hasil saat dia itu kan dia ngebeli obligasi. Nah ketika kayak gimana sih kita naruh duit di bank, kita nabung pasti kan ada bunga yang kita terima kan, artinya kita menerima keuntungan nih kalau kita nabung gitu. Nah ini bunga yang dia dapat buat si perusahaan AZ ini 3.600, ya dikali aja 40.000 dikali 9%. Nah untuk ini jurnalnya. Nah 1 Oktober lagi dia ada menjual obligasi. Jadi nah dia kan beli di Aurelius itu kan sebesar 40.000, sekarang dia jual lagi 44.000, artinya ada laba penjualan sebesar 4.000. Nah maka dia itu di 1 Oktober dia ngejualan 44.000 nih, dapat dong 44.000 cash. Terus debt investmentnya tuh dikredit karena dia kan emang udah istilahnya katanya udah ngebuang investasinya, dia diubah jadi penjualannya ke penjualan, diubah ke penjualan, terus dia jual dapat untung 44.000, maka kelebihannya itu 4.000 kelebihan yang diterima. Nah, ini adalah buku besar debt investment dan share investmentnya untuk 1 Februari. Jadi kita sini memakai tanggal sesuai dengan kepada siapa saja dia sudah berinvestasi. Yang pertama dari Joy ada 1 Februari sama 1 Agustus. Itu dia di debit ada 30.800, di kredit ada 18.480. Jadi 1 Februari ini dia itu membeli, dan ini kreditnya dia menjual dia menjual investasinya, menjual obligasinya ke pembeli, ke buyer. Nah ini sisa obligasi sekarang ada 12.320. Nah ini dia share investment Aureliusnya, dia di saham investasinya di Aurelius masih ada pada tanggal 1 Maret 2017 itu ada 20.300. Nah untuk si Sikits, jadi Sikits ini orang dia tuh ada membeli 40.000, terus dia menjual lagi 40.000 teman-teman. Jadi investasinya udah nol, nggak ada lagi. Nah ini jadi kredit itu dia menjual, debit itu dia membeli. Nah ini kenapa nol, karena ya ini dia kan tadi ngejual 40.000 dong, dapat untung dong 4.000 karena dia dapat cash 44.000 tuh. Nah ini bagian B nya jurnal penyesuaian nilai wajar, fair value nya per 31 Desember 2017. Nah untuk saham Joy dia sisa 200 lembar, itu ada harga pasar 266 per saham, nilai pasar 200 dikali 66, maka hasilnya 13.200. Itu untuk mencari nilai pasarnya 200 itu lembaran sahamnya, 66 itu harga per lembar saham. Nah nilai buku sisa saham Joy adalah 200 dikali sama 61,6, maka hasilnya 12.320. Nah untuk mencari untung atau ruginya kita bisa langsung dengan memakai metode nilai pasar dikurang sama nilai buku. Jadi per value dikurang sama book value-nya. Nah ternyata nilai pasar itu lebih besar daripada nilai buku, maka dia menghasilkan keuntungan sebesar 880. Kalau kita balik gimana? Nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai buku, makanya dia bisa dikatakan itu sebagai kerugian atau buntung. Nah itu untuk saham Joy. Nah untuk saham Aurelius dia masih ada 600 lembar nih, kan Sikits sudah habis, makanya kita nggak masukin si Sikits karena udah habis. Dia udah ngejual ininya obligasi sahamnya, makanya dia nggak dapat lagi gitu. Ini ya, harga pasarnya 29 per saham, nilai pasarnya ada 600 dikali 29. Untuk 600 ini 600 lembaran saham dikali dengan 29 itu harga per lembarnya. Nah
maka hasilnya 17.400 untuk nilai pasar, dan nilai bukunya itu sudah ada 20.300. Nah, nilai cara kita mencari untung atau rugi ini seperti yang saya bilang, kalau misalkan nilai pasar itu lebih kecil daripada nilai buku, maka dia itu rugi. Nilai pasar itu ibarat kata kita saat menjualnya itu harganya jatuh apa naik. Misalkan kita ngebeli bakso 10.000, ya kan, kita mau ngejual lagi nih baksonya, tapi nilai pasarnya lagi gede. Atau kita misalkan beli emas 1 juta, itu di harga pasar tahun saat ini. Pas tahun depannya kita mau jual emas kita nih, kita lihat nilai pasarnya itu 2 juta, kita jual dengan nilai buku 2 juta, kita ngejualnya itu sebesar 2 juta, maka kita dapat keuntungan 1 juta. Nah, kira-kira begitu ya. Nilai pasarnya tuh dia lebih rendah daripada nilai bukunya, makanya dia rugi. Ya, jadi ibarat kata nilai pasar tuh ya harga yang kamu jual dengan nilai buku tuh harga yang ada saat ini. Nah, ini nilai bukunya nih dia lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Jadi nilai pasarnya lagi rendah, makanya dia dapat rugi 2.900. Nah, langkah ketiga dia menghitung kerugian yang belum direalisasikan atau dalam kurung unrealized loss. Nah, dia ada keterangan, dilihat dulu yang paling gede yang mana. Yang paling gede ya, paling besar aja lah. Karena di samping lebih besar nominal rugi, jadi mengalami kerugian. Karena data di samping nominal ruginya maka ya unrealized loss-nya itu dia sebesar 2020. Ya, kalau misalkan dia lebih gede untungnya daripada ruginya, berarti unrealized gain gitu. Nah, ini ada jurnal penyesuaiannya itu, jadi dibuatlah unrealized holding gain atau loss income di strip income pada fair value adjustment strip trading. Nah, ini dia penyajian laporan posisi keuangannya per 31 Desember 2017. Kita diminta untuk menunjukkan bagaimana akun seri investment dan debt investment akan ditampilkan di neraca, bukan hanya saldo akunnya, tapi juga bagaimana nilai sudah disesuaikan dengan nilai pasar atau fair value di akhir tahun. Jadi nilainya udah bukan pada di awal yang seperti yang di awal tadi, tapi dia udah disesuaikan sama nilai pasar atau fair value itu sendiri. Nah, ini dia dividen revenue-nya di 900, sudah sesuai dengan nilai pasarnya. Interest revenue ada 3.600, gain on sale-nya itu ada 2.220, gain on sale of bonds-nya itu ada 4.000, unrealized loss on investment-nya ada minus 2020. Nah, ini semua ditambah lalu dikurang dengan ini 2020, maka hasilnya 8.700. Nah, laporan perubahan ekuitasnya tuh ada, jadi kita masukin nilai yang dari laporan laba rugi yang udah kita buat, namanya tuh return earning atau laba ditahan, kita ada sebesar 8.700, maka totalnya sama 8.700. Nah, ini laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangannya tuh ada investment sama current asset atau aset lancar. Jadi kita investmentnya dulu, karena si Kit sudah habis, jadi kita di sini masukin yang si Joy sama Aurelius. Si Joy kita dapat 12.320, si Aurelius kita dapat 20.300, maka di total dapatlah hasilnya 32.620. Nah, itu total untuk investment. Nah, untuk current asset kita punya si cash trading securities at fair value
ada 2. Jadi di total itu hasilnya 8.700. Nah, untuk ekuitasnya kita dapat nih si return earningnya. Return earningnya sebesar 8.700. Nah, untuk akun laba dan rugi beserta klasifikasinya. Nah, ini ada pendapatan lain-lainnya, ada dividend revenue, interest revenue, gain on sale of bonds, ada unrealized loss on investment. Ini dia nilai-nilainya sudah disesuaikan dengan nilai pasar. Dividend revenue dapat dari 1 Juli dan 1 September 300 ditambah 600. Interest revenue dapat dari 1 Oktober yaitu sebesar 3.600, tidak ada perubahan. Gain on sale dapat dari 1 Agustus dan 1 Oktober ditambah, maka hasilnya segitu seperti yang didata di layar depan saya ini. Untuk unrealized loss itu dia dapat dari kerugiannya yang tadi ini ya, jurnal penyesuaian. Nah, jadi begitu untuk soal nomor 2. Lalu lanjut untuk soal nomor 3. Itu ada keterangan. Oke. Nah, jadi ini soal yang nomor 3, dia itu pada tanggal 31 Desember 2016 Eli Associate ownernya itu owned the following long term investasi. Jadi ini pada soal ini kita mengenai investasi jangka panjang. Nah, ini ada ordinary shares, ada sharesnya, ada costnya. Jadi ordinary shares itu kita ada 3 company. Yang pertama ada Trowbridge Company dan Holy Company, dan terakhir Oriental Motors Company. Oke, untuk sharesnya itu masing-masing dari mereka, si Trowbridge ini naruh 4.000 lembar saham, dan Holy Company naruh 5.000 lembar, Oriental naruh 3.000 dengan masing-masing harga seperti yang digambar di layar. Nah, pada tanggal tersebut nilai wajar total sekuritas sama dengan biayanya. Jadi sekuritas tersebut sekuritas ini nggak memberikan pengaruh atau kontrol atas perusahaan terkait pada tahun 2017. Jadi sekuritas tersebut tidak memberikan pengaruh atau kontrol atas perusahaan tersebut. Jadi si sekuritasnya ini nggak bisa ngasih pengaruh terhadap si 3 perusahaan ini. Nah, ini dia transaksinya yang terjadi itu ada 1 Agustus dia itu menerima 0,50 harganya per share per lembar cash dividend on Trowbridge Company ordinary shares. Nah, 1 September dia menjual 1.500 ordinary shares kepada Holy Company pada cash dengan harga 8,50 per lembar. Untuk 1 Oktober dia menjual 600 ordinary shares kepada Trowbridge. Si Eli Associate ini menjual ordinary sharesnya kepada Trowbridge pada cash sebesar mana tadi ya, Trowbridge sebesar 0,60. Nah, itu mana tadi 1 Oktober dia tuh menjual 600 lembar saham ordinary shares ordinary-nya kepada Trowbridge pada harga 30 per lembar. Nah, untuk 1 November itu dia menerima $1 per lembar cash dividend on Oriental Motor Company ordinary shares ya. Untuk tanggal 15 Desember dia menerima 0,60 harganya itu ya per lembar cash dividend on Trowbridge Company pada ordinary shares. Nah, pada tanggal 31 Desember dia menerima lagi nih $1 per lembar annual cash atau menerima dividen tunai per saham pada saham biasa pada saham ordinary. Nah, pada 31 Desember nilai wajar per saham dari saham biasa adalah Trowbridge itu ada $23, Holy Company ada $7, dan Oriental itu ada $19.
Ini fair value per lembarnya untuk ordinary shares masing-masing company itu ada segini. Kayaknya ada azan sebentar, kita pause dulu. Oke, udah selesai ya azannya. Jadi kita di sini nih, di instruksi pertama diminta untuk mencatat transaksi pada tahun 2017 dan posting ke akun investasi saham dengan menggunakan T-account formulir. Jadi T-account, kita pakai T-account. Terus yang kedua, kita untuk menyiapkan entry penyesuaian. Yang ketiga, kita disuruh untuk menampilkan posisi keuangan pada 31 Desember 2017. Dan pada tanggal tersebut Eli Associates memiliki modal saham biasa 2 juta dan laba ditahan 1.200.000. Oke, jadi sini saya udah ini bikin ordinary shares-nya ya. Ini jelek buat kayak gini ya. Ini udah cakep. Nah, cakep kan? Oke, kita yang pertama buat catat transaksinya. Yang kedua, kita disuruh untuk membuat adjustment entry-nya. Yang ketiga, kita disuruh untuk membuat pelaporan posisi keuangannya. Oke, jadi di sini jurnal transaksinya dulu ya, kita lihat dari 1 Agustus sampai ke tanggal 31 Desember. Nah, 1 Agustus ini kejadian dia menerima ya, dan posting ke akun investasi saham menggunakan format buku besar. Jadi T-account itu adalah buku besar guys ya. Kita dapat cash 2000 pada dividen revenue, dan 1 Septembernya itu ada dapat cash 12.750. Kita cara investment itu yang dibuang, jadi saham yang udah kejual itu ada 9.000, kita dapat untungnya ternyata 12.750 dengan gain on sale itu selisih dari cash sama share investment. Nah, untuk 1 Agustus itu kenapa bisa 2.000 dari sini? Jadi jumlah sahamnya itu ada 4.000, dividen yang diterima ada 0,50, maka dikalikan aja, dapatnya 2.000. Nah, untuk 1 September dia itu dapat cashnya dari, emang udah dari soal total uang yang diterima. Nah, share investmentnya ini jadi ini untuk ini ya, si Holly. Jadi total saham Holly company awal itu ada 5.000, total biaya perolehan ada 30.000, biaya per lembar itu ada 6. Terus total biaya dari 1.500 saham yang dijual ada 9.000. Jadi 9.000 ini si share investment ini dapat dari 1.500 atau jumlah sahamnya dikali sama 6, dikali dengan 6. Satu September ya 6, maka hasilnya adalah 9.000. Kas yang diterima, ya udah nggak usah ya, hitung harga perolehan jadi cost. Oke, jadi ini total biaya sahamnya ada 6 itu dari mana? 6 itu dari biaya per lembar. Jadi biaya per lembarnya itu adalah 6. Jadi 6 itu adalah harganya, 1.500 ini adalah lembaran saham yang dijual. Biaya per lembar sahamnya itu kita dari 30.000 dibagi dengan 5.000. Jadi total sahamnya si Holly Company ini di awal kan ada 5.000. Total biaya perolehan 30.000 dikali aja, dibagi, maka hasilnya 6. Setelah itu dikali dengan total biaya dari 1.500 saham yang dijual. Nah, untuk 1 Oktober itu ada cash 18.000 dan share investment 14.400 pada kredit dan gain on sale sebesar 3.600. Nah, cara cari cashnya itu dia itu dari total cash diterima 600 dikali 30 hasilnya 18.000. Nah, untuk share investmentnya itu, jadi kan total cash diterima itu harga jual dikali sama harga jual per lembar. Jadi harga jual lembarannya, lembaran sahamnya total lembaran saham.
total lembaran saham yang dijual itu dia ada sebesar 600. Harga jual per lembarnya tuh ada 30 dolar. Jadi dikali aja deh, maka hasilnya 18.000. Nah, untuk seri investment, jadi sisa ya dia menjual itu sebesar dia ngebuang sahamnya itu 14.400. Itu dapat dari si total lembaran saham yang dijual ini 600 dikali sama 24. 24 ini dari mana? 24 ini dari biayanya. Jadi lembaran yang dijual itu 600 lembar, biayanya 24. Nah, 24-nya dari jumlah yang pertama itu jumlah saham Trowbridge itu ada 4.000 kan. Total biaya investasinya ada 96.000, maka dibagi deh. 96.000 dibagi sama 4.000, maka hasilnya adalah 24. Nah, maka biaya total kas yang diterima total hasil investment yang dibuang itu ada sebesar 14.400. Untuk 1 November itu dia ada cash pada dividen revenue, itu dia udah ada. Jadi saham Oriental yang dimiliki itu ada 3.000, dividen per sahamnya 1, jadi 3.000 dikali 1 gitu. Untuk 15 Desember dia ada debit check cash pada dividen revenue. Jadi cash itu dapat dari, kita tahu dulu saham Trowbridge yang dimiliki awalnya 4.000 kan, terus dia ngejual 600, sisanya 3.400 dong dari hasil sisa penjualannya itu. Nah, dividen per sahamnya itu 0,60, jadi keuntungan dividennya itu 0,60, maka sisa saham dikurang sama dividen di 2040, coba kita bukan dikurang ya, 3.400 dikali 0,60. Oh, bukan dikurang, dikali. Jadi 3.400 dikali sama 0,60. Oke, ya gitu teman-teman. Jadi sisa sahamnya berapa sama dividennya itu dikali deh, maka hasilnya 2040. Untuk 31 Desember dia ada cash pada kreditnya itu dividen revenue. Cash itu dapat dari saham Holycoal ini awalnya kan dia 5.000, dijual lah 1.500, maka sisanya adalah 3.500. Sementara dividennya itu cuma 1, maka dikali aja sama si dividennya, sama hasilnya 3.500 gitu. Nah, ini dia buku besarnya. Oke, kebalik. Oke, sebentar ya, saya pindahin dulu ini kebalik kayaknya. Oke, ya. Account. Ini nama akunnya share investment, dia pada ini ya. Tuh. Oke. Jadi semuanya dikredit sebesar pada tanggal 1 September 2017 itu dia ada 9.000. 1 Oktobernya itu ada 14.400, maka total keseluruhannya dikredit itu 23.400. Yang bagian B kita disuruh untuk menyiapkan jurnal penyesuaian. Menyiapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 untuk menunjukkan sekuritas pada nilai wajar saham harus diklasifikasikan sebagai sekuritas non perdagangan. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini ada hitung sisa. Yang pertama ada hitung sisa saham akhir tahun. Trowbridge Company itu jumlah saham awal ada 4.000, yang terjual 600, sisanya ada 3.400.
sisa saham adalah sisa saham awal dikurang saham yang terjual. Nah, kita menghitung nilai wajar akhir tahun. Menghitung sama aja, udah hitung aja deh. Hitung nilai wajar per tahunnya itu, jadi jumlah sahamnya ada 3.400, nilai wajar per sahamnya itu ada 23, maka 3.400 kita kalikan dengan 23, maka hasilnya adalah 78.200. Nah, untuk hitung nilai bukunya di akhir tahun itu ada harga per saham. Sisa saham akhir tahun. Oke, nilai buku akhir tahun itu dia ada harga per sahamnya itu sama dengan 96.000 dibagi 4.000. 96.000 itu dari ini ya, dari apa si kosnya yang tadi awal. Di atas itu sih punyanya Trowbridge, dibagi 4.000, itu 4.000 adalah dividen apa jumlah sahamnya. Jadi jumlah sahamnya itu 4.000, kosnya ada 96.000. Nah, dibagi deh 96 dibagi 4, 24.000, maka nilai bukunya adalah 3.400. Itu dari jumlah saham yang di atas dikali sama 24, maka hasilnya adalah 81.600. Itu untuk Trowbridge. Nah, untuk Holy Company itu dia ada jumlah saham awal 5.000, terjual 1.500, sisa 3.500. Nah, ini dia jumlah sahamnya ada 3.500. Ya itu tadi sisa sahamnya ya. Ini sisa, ini nilai wajar akhir tahunnya itu udah berapa? Kita lihat ada di sini. Jumlah sahamnya ada 3.500, nilai wajar per sahamnya itu ada 7. Nilai total wajarnya itu ada 24.500. Jadi 3.500 dikali sama 7. Nah, untuk nilai buku atau book value-nya itu ada harga per sahamnya itu 30.000. Itu dari atas itu adalah cost-nya dibagi sama shares-nya. Jadi cost-nya itu 30.000, shares-nya itu 5.000 dibagi jadi 6. Ini salah ya, masih. Udah begitu kali ya, adalah 24. Nah, dapatlah 6. Nah, nilai bukunya itu dari si 3.500 itu jumlah sahamnya dikali sama harga per sahamnya. Lembaran saham dikali sama harga sahamnya itu ada sekitar 21.000. Dia mengalami keuntungan 3.500 karena nilai total wajarnya 24.500. Keuntungannya itu dia itu mendapatkan uang itu 24.500 dan ternyata nilai pasar itu lebih rendah. Dan ternyata nilai bukunya lebih rendah, makanya dia untung 3.500. Nah, di sini si Trowbridge ini rugi karena nilai bukunya itu lebih besar daripada nilai total wajarnya. Nah, untuk ini yang hitung sisa saham akhir tahun si Oriental ini dia nggak ada transaksi penjualan, maka tetap sama 3.000 si jumlah sahamnya. Nah, ini nilai wajar per sahamnya itu ada 19. Untuk ini adalah sisa cost-nya. Nah, jadi dia rugi sebesar 3.000 karena ini adalah nilai wajarnya.
Oke, ini adalah 57.000 itu adalah nilai total wajar. Di sisa kosnya ada 60.000, dia rugi 3.000. Maka jurnalnya itu kita buat oke, jadi sini untungnya ada 3.500 ya. Mungkin lebih enaknya dari ini dulu nggak sih? Agak gimana ya? $3.500 kita kurangin dengan 3.400 dari untungnya dulu, habis itu ke rugi dikurang sama 3.000 ya, gitu. Hasilnya ya minus, beneran minus ini. Minus 2.900. Nah, oke. Karena dia untung cuma 3.500, dia ruginya ada 2 besar gitu kan. Nah, kita di sini buat pelaporan investasi saham di laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah nilai wajar fair value dari saham yang dimiliki per 31 Desember 2017. Nah, lihat. Sini ada non current asset, ada penamaannya investment atau cost. Dia di si Trowbridge, si Holy Company, dan Oriental Motors. Ini dari sini guys, dari 78 itu dari sini. Merahan aja ya, jadi biar nilai wajarnya itu ada 24.500. Terus ini ada 57.000 ditambah, maka total investment itu ada 159.700. Untuk bagian equity itu dia ada share capital 2 juta dan return earning laba ditahannya ada 1.200.000. Nah, unrealized loss itu ada 2.900. Jadi cara ngitungnya ini ditambah share capital tambah return earning lalu dikurang 2.900. Saham diklasifikasikan sebagai non trading securities. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau fair value melalui laba. Oke, jadi lanjut ke soal nomor 4. Dia ada P124B. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya, ini soal terakhir. Jadi di sini ada keterangan bahwa si Tweke Concrete ini dia mengakuisisi 20% dari saham biasa yang beredar dari Dreo pada 1 Januari of Dreo Ltd, yaitu ya pada tanggal 1 Januari 2017 by paying 1.100.000. Jadi dia membelinya tuh dengan harga 1.100.000 untuk setiap 40.000 lembar saham yang beredar. Dreo itu mendeklarasikan dan membayar dividen dan membayar 0,50 per lembar secara tunai dividen pada tanggal 30 Juni dan membayar lagi pada tanggal 31 Desember 2014. Dreo reported net income of 600.000 for the year. Jadi dia melaporkan ada laba bersih nih 600.000 untuk tahun itu. At December 31 Desember 2017 itu the market price of Dreo ordinary share was 30. Jadi dia melaporkan bahwa harga ordinary share-nya itu sebesar 30 per lembar. Nah, instruksinya itu kita disuruh yang pertama menyiapkan journal entry untuk tahun 2017 dengan asumsi si
Tueke ini tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan atas DREO. Gunakan metode biaya dan asumsikan saham biasa DREO harus diklasifikasikan sebagai non perdagangan, jadi non trading ya. Yang kedua, yang B itu kita harus bisa untuk membuat journal entry, adjustment entry-nya. Journal entry-nya itu untuk tahun 2017 dengan asumsi Tueke dapat menggunakan pengaruh signifikan atas DREO. Gunakan metode ekuitas. Jadi yang A itu nggak bisa dia itu nggak bisa mempengaruhi, nggak punya pengaruh signifikan. Yang B itu dia punya pengaruh signifikan. Untuk C itu kita disuruh untuk menampilkan pernyataan posisi keuangan dan saldo akun pernyataan laba rugi pada 31 Desember untuk setiap metode akuntansi. Nah, ini kita lihat dulu di yang di bawah, tanggal akuisisinya ada 1 Januari 2017, persentase kepemilikan ada 20%. Kalau biasanya 0 sampai 20 itu belum punya pengaruh yang besar ya buat si perusahaan. Untuk persentase kepemilikannya itu kan 20%, jadi dia belum punya hak suara yang signifikan untuk perusahaan. Jadi seperti buku yang saya baca ini kan, jadi ini tentang cash flow kan. Jadi untuk 0 sampai 20% itu persentasenya dia masuknya ke cost, 20 sampai 50% masuk ke equity. Itu dia udah mulai ada pengaruh, tapi nggak sesignifikan di atas persentase yang saya sebutkan, itu 50 sampai 100% itu adalah konsolidasi. Artinya dia udah nggak bisa diganggu gugat, dia bisa memberikan pengaruh yang sangat besar, bisa menentukan arah mau kemana nih perusahaan ini nanti ke depannya. Itu bisa kalau dia udah mendapatkan konsolidasi gitu. Nah, jadi si harga pembeliannya itu ada 1.100.000 untuk 40.000 lembar saham. Dividen per sahamnya itu ada harganya 0,50 dibayar 2 kali pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember 2017. Nah, laba bersih yang didapatkan si DREO ini pada tahun 2017 itu dia dapat 600.000. Harga pasarnya itu per 31 Desember itu ada $30 per saham. Nah, jadi ini kita disuruh buat yang bagian A itu journal entry-nya. Nah, ini journal entry-nya adalah debitnya itu di share investment karena dia berinvestasi, di credit cash, dan itu untuk tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 30 Juni itu dia menerima cash pada dividen revenue. Dia mendapatkan jadi si Tueke ini kan dia mengakuisisi 20% kepemilikan saham pada si DREO. Jadi si Tueke ini dia mendapatkan uang dari hasil pembayaran dividen yang dilakukan oleh si DREO ini. Kan tadi kan kita udah lihat di soal tuh ada DREO declared, mendeklarasikan dan membayar 0,50 dolar per lembar cash dividend on pada tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember. Jadi ini dia bayar 2 kali nih, 30 Juni sama 31 Desember. Itu ada 20.000. Nah, di sini ada keterangan penjelasan perhitungan 40.000 saham dikali 0,50. Nah, itu yang tadi yang saya sebutkan. Ini bagian ini belum ya kayaknya. Ya ini belum. Ini belum. Mungkin biar nggak ambigu jangan taruh di sini kali ya. Taruh di mana ya? Jawaban atas soal bagian C untuk soal A. Gitu aja. Nah, untuk bagian B nya kita kan disuruh untuk menyiapkan journal entries, consider
2K Concrete untuk 2017. Nah, di sini asumsinya dia nggak punya pengaruh signifikan nih untuk si perusahaan si Drew. Jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan metode equity. Nah, ini pada 1 Januari sama kayak tadi sampai tanggal 31 Desember itu sama 20.000. Nah, yang berubah di sini 31 Desember itu dia ada share investment itu ada sebesar 120.000. 120.000 itu dapat dari 20% itu kan dia kan mengakuisisinya si kepemilikan presentasinya. Nah, dikali 600. 600 itu adalah laba bersih. Laba bersihnya si Drew. Nah, dia mendapatkan share investment. Jadi dia berinvestasi kepada perusahaan Drew itu sebesar yang didapatkan dia itu sebesar 120.000 pada revenue from share investment. Pendapatannya melalui si share investasinya. Nah, yang bagian C itu can exercise once. Bagian C itu dia menampilkan pernyataan pelaporan posisi keuangan dan saldo akun pernyataan laba ruginya. Nah, ini C. Jadi ini laporan posisi keuangannya ada si share investment sama si fair value-nya itu di cost method dan equity method. Untuk metode biayanya dia ada di share investment dan si fair value-nya itu ada 100.000, 1.100.000 dan 100.000. Nah, equity methodnya itu 1.180 dapat dari karena dia bagian laba bersih kepemilikan Tweke itu kan ada 20% dikali sama 600 itu dari laba bersihnya si Drew, maka dia dapat 120.000. Bagian laba ini menambah nilai investasi. Bagian dividen itu sama dengan Drew membayar dividen 2 kali ya kan, jadi dia membayar 2 kali dividennya 0,5 dikali 21, maka total dividen Drew itu ada sebesar 0,50 dikali 40 dikali 2, maka hasilnya adalah 40.000. Nah, ini dalam metode ekuitas dividen yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi dianggap sebagai pengembalian modal dan mengurangi nilai investasi. Jadi dividen itu nggak dicatat sebagai pendapatan tetapi kita menganggapnya sebagai pengembalian modal dan itu bisa mengakibatkan pengurangan nilai investasi pada si Tweke ini. Maka nilai investasi itu dikurangin. Jadi 1.220 dikurang 40.000 maka hasilnya adalah 1.180.000. 100.000 ini dia dapat dari sini ya. Untuk mengetahui untung atau ruginya, perhitungannya adalah harga awal sama dengan harga pembelian dibagi lembar saham. Jadi 1.100 itu dibagi sama 40.000 sama dengan 27,5. Lalu pada 31 Desember 2017 harga saham kan naik nih menjadi 30 per saham. $30 per saham. Jadi selisih harga 27,5 ke 30 itu kan 2,5 untung. Lalu 2,5 ini dikali sama jumlah lembar saham dikali sama 40.000. Jadi hasilnya adalah 100.000. Nah, itu untuk di bagian yang C ya. Ini kayaknya ini ya, untuk sini deh. Biar enak ya. Oke, jadi dia
Terus di sini ada laporan laba ruginya. Nah, laporan laba ruginya itu ada dividend revenue dan share of the net income. Nah, di sini dia memakai cost method dan equity method. Ya, 40.000 itu dia mendapatkan dia dividen revenue itu dari sini tadi 20.000 ditambah dengan 20.000 hasilnya adalah 40.000. Terus untuk share of draw net income-nya itu adalah 120.000. Oke, jadi sini tambahin aja ya. 30 Juni 40.000 dapat dari transaksi yang cash, transaksi yang terjadi pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, untuk net income-nya itu dapat dari, udah ada di soal kan, tadi dia net income-nya 600.000 ya kan, 120.000 dapat dari net income draw dikali dengan persentase kepemilikan siapa nih, si Tueke ini ya, Tueke. Maka ini hasilnya adalah 600.000 dikali dengan 20%. Hasilnya adalah 120.000. Ya, kira-kira begitu cara pengerjaannya. Apakah masih ada lagi? Oke, sudah selesai. Nampaknya saya lihat sudah selesai ya. Jadi ya teman-teman, mungkin gitu aja ya. Sampai sini. Mohon maaf kalau misalkan saya masih ada kurangnya dalam menyampaikan presentasi atau menyampaikan share untuk soal ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Ya, buat kita tetap semangat. Terus jangan lupa untuk selalu berikhtiar, berusaha dan berdoa biar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.